Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah praktikum manajemen zakat, infak, dan sodakoh. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Adapun tema perkuliahan kita yang akan kita bahas bersama yaitu sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Ya, kita akan berbicara tentang sejarah, yaitu tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, nanti kita akan membahas beberapa hal, terutama terkait dengan sejarah awal pengelolaan zakat di Indonesia pada masa kerajaan yang ada di Indonesia, kemudian juga pengelolaan yang dilakukan oleh Majelis Islam A'la Indonesia, ya. Kemudian juga bagaimana perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat, kemudian pembentukan panitia penggunaan uang zakat, dan terkait dengan juga organisasi pengelolaan zakat resmi pemerintah, pembentukan badan amil zakat, infak, dan sodakoh, dan juga undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Baik, di dalam pembahasan tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, pada awal-awal pengelolaan zakat di Indonesia, ya, mengawali pembahasan ini kita perlu menelusuri pelaksanaan zakat oleh umat Islam dari negeri Aceh Darussalam. Sebab apa? Aceh merupakan wilayah yang pertama, ya, yang dimasuki oleh agama Islam, kemudian juga terbentuknya kerajaan Islam pertama itu yaitu berada di Aceh Darussalam. Nah, sehingga kita perlu menilik terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan zakat di kerajaan Aceh Darussalam, ya. Nah, pada umumnya bahwa umat Islam ini melaksanakan perintah zakat ini secara individu, ya. Ini sejak awal memang seperti itu, ya. Biasanya akan mengeluarkan zakat ini melalui tokoh agama atau mungkin imam masjid, pengelola masjid, dan juga musola atau suro, langgar, dan lain sebagainya, ya, atau juga di pesantren-pesantren. Dan ini awal pembayaran zakat, ya, memang diberikan kepada tokoh-tokoh agama, ya. Nah, kemudian zakat ini digunakan untuk apa? Membantu para fakir miskin dan kepentingan agama Islam sesuai dengan ketentuan fikih di dalam zakat, ya. Pembagian zakat sesuai dengan asnaf-asnafnya, ya, tapi yang dilakukan secara individu oleh tokoh agama. Ya, jadi ketika sudah diberikan kepada tokoh agama, ya mereka yang akan mengelolanya. Nah, pada masa kerajaan ini, ya, kerajaan Aceh ini, ya, pengumpulan zakat pengumpulan zakat ini sudah dimulai pada masa kerajaan Aceh Darussalam, yakni pada masa Sultan Auluddin, ya. Sultan Auluddin Riayat Shah, ya. Jadi dimulai sejak masa Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun sekitar 1539 sampai 1567, ya. Nah, pada masa kerajaan Aceh, ya, kerajaan ini pengumpulan zakat juga masih sangat sederhana dan hanya menghimpun pada masa atau waktu Ramadan saja, yaitu terutama zakat fitrah yang langsung diserahkan kepada tokoh agamanya, ya,
atau meunasah, nah ya, tempat ibadah seperti masjid atau surau. Nah, pada waktu itu ya, pada waktu masa ini ya, ini juga di kerajaan Aceh Darussalam ini, karena mengingat pentingnya zakat ini ya, dan juga bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, untuk kerajaan, dan juga untuk terutama tantangan-tantangan dakwah dari kolonial ya. Ini maka kerajaan Aceh Darussalam ini membentuk yang namanya Baitul Mal ya, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik fungsi dalam pengelolaan zakat, melainkan sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan perbendaharaan negara yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergerak orang kaya Seri Maharaja. Nah, melalui ini juga zakat ini sudah mulai dikelola, namun mungkin masih dalam bentuk yang sangat sederhana ya. Kemudian dari sini nanti menyusul ya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini ya, setelah pengelolaan zakat ini dari Aceh Darussalam ini, menyusul kerajaan yang lain seperti apa? Kerajaan dan Kesultanan Goa, Ternate, Demak, Mataram, dan juga kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara ini mulai menggalakkan untuk apa? Mengelola zakat yang diatur oleh kerajaan ya. Nah, kemudian ya menjelang kemerdekaan ya, walaupun pada masa Belanda, masa VOC, dan juga kedudukan Jepang ya, di dalam buku akuntansi dan manajemen zakat ini ya, juga disebutkan bahwa melalui kerajaan-kerajaan ini ya, uang zakat ini dimanfaatkan untuk melawan ya, sebagai pendanaan untuk melawan kolonialisme VOC ya. Sehingga pada masa VOC ini juga mereka ikut campur di dalam pengelolaan zakat ya, kan mereka khawatir ya bahwa dengan dibiayai zakat ini oleh masyarakat ya, kekuatan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini semakin kuat dan mampu melakukan perlawanan ya. Maka juga ada larangan untuk memanfaatkan zakat, uang zakat, dan juga melarang para tokoh-tokoh agama, penghulu, naib ini untuk mengelola zakat ya. Ya, kekhawatiran para orang-orang penjajah pada waktu itu. Nah, kemudian juga pada masa kedudukan Jepang ini Ofisir Kaigun Angkatan Laut Jepang berusaha mengelabui masyarakat dengan mendirikan Baitul Mal. Ini ya. Dan kantor pemberandahan Islam. Nah, pendudukan Jepang membuat propaganda seolah-olah membantu perjuangan Indonesia. Namun ternyata uang zakat, infak, sedekah yang diterima justru digunakan untuk sumber pendanaan perang Jepang. Nah, ini pemanfaatan oleh negara-negara penjajah yang ada di Indonesia ini, terutama juga tadi VOC, Belanda, dan juga Jepang, ini telah membuat para tokoh-tokoh agama di Indonesia ini juga khawatir terkait dengan penyimpangan tersebut. Nah, kemudian menjelang kemerdekaan ya, pengelolaan zakat oleh Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI ya. Ini menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI pada tahun 1943 membentuk Baitul Mal. Untuk apa? Untuk mengelola zakat ini ya, untuk mengelola zakat. Nah, badan ini dikepalai oleh ketua MIAI sendiri, yaitu Windo Amiseno ya, Windo Amiseno,
dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu apa Mr. Kasman Singodimedjo, ya, kemudian SM Kartosuwiryo, Mbah Syafi'i, Kal Taufikur Rahman, dan Anwar Cokro Aminoto, ya, Anwar Cokro Aminoto, ya. Dalam waktu singkat, ya, Miami ini, ya, Baitul Mal yang dibentuk oleh Miami telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dan 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu, ya. Nah, kemudian ini kemajuannya sangat pesat, ya, sehingga ini juga karena kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti Jepang. Maka pada 24 Oktober 1943 Jepang memaksa Miami untuk membubarkan diri. Sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang eksis, ya, untuk mengelola zakat ini, ya. Nah, ini terkait dengan sebelum kemerdekaan, ya, dari dikelola oleh oleh masyarakat Islam sendiri, umat Islam sendiri, kemudian oleh kerajaan yang ada di Indonesia, kemudian juga nanti dikelola oleh Baitul Mal yang dibentuk oleh Majelis Islam ala Indonesia, ya. Nah, kemudian bagaimana perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan zakat ini, ya? Nah, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat ini ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968, yaitu setelah kita sudah mengalami kemerdekaan, tentang pembentukan amil zakat dan pengaturan Menteri Agama nomor, ya, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat pusat provinsi. Nah, ini pada tahun 1968, meskipun pada tahun sebelumnya, pada masa terutama awal orde lama, ya, bahwa juga sudah terutama setelah kemerdekaan ini pada 8 Desember 1951 Departemen Agama mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa Departemen Agama tidak akan melakukan campur tangan terhadap pengelolaan zakat. Nah, ini, ya, sebelum pembentukan amil zakat ini ternyata juga sudah pernah bahwa pemerintah tidak akan mengatur pengelolaan zakat, ya. Nah, kemudian, ya, lambat laun, ya, dengan perkembangan umat Islam dan kebutuhan terhadap zakat ini, maka pemerintah pun, ya, melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat dan juga provinsi, ya. Nah, keputusan tersebut, ya, dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengumpulkan zakat secara besar-besaran. Nah, ini, ya, secara besar-besaran. Nah, namun pernyataan tersebut, peraturan tersebut belum ditindaklanjuti, hanya tergurit dalam hanya sekedar bentuk peraturan, tapi implementasinya belum, ya, masih dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait zakat dan dengan zakat dan Baitul Mal tersebut. Nah, kemudian penganuliran Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan adanya Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini masih tertunda, ya, masih tertunda pelaksanaannya meskipun sudah ada peraturan yang mengatur terkait dengan itu tersebut. Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto, ya, 20
26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibu kota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat di tingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan Bazis DKI, ya Badan Amil Zakat Infak Sedekah DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sodikin nomor CP 14 garis miring 8 garis miring 18 garis miring 68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968. Nah ini ya. Nah ini sudah terbentuk ya, tetapi melalui desakan dari para ulama-ulama ya, terutama Buya Hamka pada waktu itu ya. Nah kemudian ya pemerintah membentuk panitia penggunaan uang zakat. Nah pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan keputusan presiden, nah ini nomor 44 tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan uang zakat yang diketuai oleh Menko Kesra DRKH Idam Khalid pada waktu itu ya. Nah perkembangan selanjutnya di tingkat pegawai kementerian atau lembaga BUMN itu dibentuk pengelola zakat di bawah koordinasi Badan Kerohanian Islam setempat. Nah ini sudah mulai dibentuk pengelola zakat di lingkungan kementerian, lembaga maupun BUMN ya. Nah di lembaga-lembaga tersebut ada Badan Kerohanian Islam ya yang mengkoordinasi terkait dengan pengelolaan zakatnya ya. Nah kemudian bagaimana munculnya atau dibentuknya organisasi pengelola zakat resmi pemerintah. Nah ini ya. Nah yang pertama bahwa keberadaan pengelolaan zakat resmi pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan surat keputusan bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 dan nomor 47 tahun 1991 tentang pembinaan Bazis ya Badan Amil Zakat Infak Sedekah yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui musyawarah nasional MUI keempat tahun 1990. Nah ini ya. Langkah selanjutnya juga diikuti dengan dikeluarkan juga instruksi Menteri nomor 5 tahun 1991 tentang pembinaan teknis Bazis sebagai aturan pelaksanaan. Kemudian tahun 1999 pemerintah melahirkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Ini sudah mulai nih ya. Nah dalam undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat atau BAS yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat LAS yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah ya. Jadi Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat ya atau BAS ya, Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional ya atau Bazis ya. Kemudian yang dibentuk oleh masyarakat atau ormas masyarakat itu LAS, Lembaga Amil Zakat ya. BAS atau Badan Amil Zakat terdiri dari Basnas Pusat. Nah ini ya, Basnas Provinsi, kemudian Basnas Kabupaten Kota. Nah ini ya, Badan Amil Zakat Pusat, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota. Nah ini ada 3 ya kedudukannya secara struktural ya. Nah kemudian ya pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Basnas sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ya, tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional Basnas dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Nah, dalam surat tersebut, nah ini ya, dalam surat keputusan tersebut tugas dan fungsi Basnas yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Nah ya, langkah awal
yang dilakukan adalah mengupayakan memudahkan pelayanan Basnas Badan Amil Zakat Nasional, menerbitkan nomor pokok wajib zakat NPWZ dan bukti setor zakat BSZ, dan bekerja sama dengan perbankan dengan membuka rekening pemerintah. Ya, dengan dibantu oleh Kementerian Agama, ya Basnas menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk apa? Membayar zakat ke Basnas, ya. Membayar zakat ke Basnas. Nah, bagaimana undang-undang terkait dengan pengelolaan zakat? Ya, pada tanggal 27 Oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, DPR RI, menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang terkait dengan menyetujui undang-undang pengelolaan zakat, ya, pada tahun 2000 pada tanggal 27 Oktober 2011, pemerintah dengan perwakilan rakyat Indonesia menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang nomor 38 ya, tahun 1999 yang kemudian diundangkan melalui UU nomor 23 tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Nah, undang-undang ini ya menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Nah, dan yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus diintegrasi dengan Basnas sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat ya, atau ormas yang ada di Indonesia. Nah, mandat Basnas, apa mandat Basnas ini? Sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Nah, saat ini memang pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional ini kita sudah mulai bangkit untuk mengelola zakat dengan profesional sesuai dengan syariat dan tentu dengan pendayagunaan yang lebih tepat sasaran ya, dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, pembagian zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial di kalangan terutama umat Islam. Kemudian lazis pada ormas Islam. Nah, ini lazis yang ada di ormas Islam ini karena ormas yang besar itu ada dua, Muhammadiyah dan NU. Lazismu atau Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK nomor 457/21 November 2002 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Nah, kemudian disusul oleh Lazisnu ya, Lazis yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Nahdlatul Ulama sesuai amanat Muktamar NU yang ke-31 di Boyolali, dikukuhkan secara yuridis formal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui SK nomor 65/2005. Nah, saat ini juga selain adanya Basnas pusat, Basnas provinsi, dan Basnas kabupaten ya, di masyarakat, di masjid, surau, atau musola, atau sekolah, pesantren dan sebagainya, ini dianjurkan untuk apa? Mendirikan UPZ, unit pengumpul zakat ya. Jadi melalui itu ya, melalui UPZ ini masyarakat
di kalangan bawah bisa menyetorkan zakatnya itu melalui lembaga tersebut ya, unit zakat tersebut. Baik, nah itu sejarah zakat yang ada di Indonesia ya, pengelolaan zakat di Indonesia dari sejak awal sampai saat ini, yang saat ini adalah era kebangkitan zakat tersebut ya.